Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan persebaran polsek di Pekanbaru dengan dosen pengempu Reni Medikawati Taufik Eskom MT. Yang kami susun adalah Rizky Kurnia Putra 180401 202, Riko Saputra 180401 040, dan saya sendiri Rivalda Putra 180401 091. Dan di latar belakangi Kota Pekanbaru adalah ibu kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatera dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi. Kota ini berawal dari sebuah pasar yang didirikan oleh para pedagang Minangkabau di tepi Sungai Siak pada abad ke-18. Hari ini jadi kota ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1784. Kota Pekanbaru tumbuh pesat dengan berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi serta pelaksanaan ekonomi daerah. Pekanbaru mempunyai satu bandar udara internasional yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Qasim II dan terminal bus antar kota dan antar provinsi Bandaraya Payung Kaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi etnik yang beragaman. Ini telah menjadi modal sosial dalam pencapaian kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat. Secara geografis, Kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur lintas timur Sumatera, terhubung dengan kota seperti Medan, Padang, dan Jambi. Dengan wilayah administratif diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar. Kota ini dibela oleh Sungai Siak yang mengalir di barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5 sampai 50 meter di atas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 derajat Celcius hingga 35,6 derajat Celcius dan suhu minimum antara 20,2 derajat Celcius hingga 23,0 derajat Celcius. Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km, kemudian bertambah menjadi 62,96 km dengan dua kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan 50. Selanjutnya pada tahun 1965 menjadi 6 kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446,50 km persegi. Setelah pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987. Kemudian pada tahun 2003 jumlah kecamatan pada kota ini dimekarkan menjadi 12 kecamatan. Kepolisian sektor adalah struktur Komandan Kepolisian Republik Indonesia yang di tingkat kecamatan. Kepolisian sektor di perkotaan biasanya disebut sebagai Kepolisian Sektor Kota. Kepolisian sektor dikepalai oleh seorang kepala kepolisian sektor.
Polsek maupun Polsekta dipimpin oleh seorang Ajun Komisari Besar Polisi atau AKBP khusus untuk Polda Metro Jaya, atau Komisari Polisi atau Kompol untuk tipe urban. Sedangkan di Polda lainnya, Polsek atau Polsekta dipimpin oleh perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi. Di sejumlah daerah di Papua, sebuah polsek dapat dipimpin oleh inspektur polisi atau 2. Yang 1.2 rumusan masalah. Bagaimana tahapan penyusunan model spesial pada polsek di Kota Pekanbaru? Yang B, bagaimana model spesial mapping polsek di Kota Pekanbaru? Yang C, bagaimana penerapan atau latihan pemodelan spesial pada polsek di Kota Pekanbaru? Batasan masalahnya, aplikasi ini tidak dapat melacak lokasi tersendiri. Aplikasi ini hanya menunjukkan letak tempat yang akan dituju. Selanjutnya, tujuan laporan untuk mengetahui titik koordinat polsek di Pekanbaru. Yang 1.5 manfaat laporan. Yang pertama, memberikan informasi kepada masyarakat mengenai lokasi atau titik koordinat polsek di Kota Pekanbaru. Yang B, memudahkan masyarakat untuk menemukan polsek di Kota Pekanbaru. Yang C, mengetahui informasi tentang polsek di Kota Pekanbaru. Lari ki. 6 ini. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Rivaldo. Di sini saya akan membahas mengenai landasan teori, yaitu sistem informasi. Apa yang maksud dengan sistem informasi dan sistem informasi? Sistem itu sendiri yaitu kumpulan dari sub-sub sistem, elemen-elemen, prosedur-prosedur yang saling berinteraksinya bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu seperti informasi, target, dan tujuan-tujuan lainnya. Informasi yaitu merupakan data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi pengguna dan mempunyai nilai yang nyata atau dapat dirasakan manfaatnya dalam keputusan yang akan datang. Sistem informasi yaitu kumpulan elemen-elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk suatu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses dan menyimpan serta mendistribusikan informasi. Perkembangan sistem informasi meliputi sistem informasi tradisional, yaitu suatu sistem informasi yang diproseskan dan dikelola secara semi-manual. SI atau sistem operasi. Sistem informasi beroperasi secara lambat sehingga pengambilan keputusan sering berdasarkan data atau asumsi pikiran. Sistem informasi berbasis komputer yaitu penggunaan teknologi komputer untuk mendukung penciptaan sistem informasi sehingga waktu menghasilkan informasi lebih singkat dengan tingkat keakuratan yang tinggi dan mengurangi birokrasi. Selanjutnya yaitu sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis merupakan komputer yang berbasis pada sistem informasi yang digunakan untuk memberikan bentuk digital dan analisis terhadap permukaan geografis bumi. SIG ini merupakan sistem berbasis data dengan kemampuan khusus untuk data yang terreferensi secara spasial atau koordinat geografis. Berikut sekumpulan operasi-operasi yang mengelola data tersebut yaitu SIG dibutuhkan karena untuk data spasial penanganannya sangat sulit, terutama karena peta dan data statistik cepat dikadaluarsa hingga data yang ada pelayanan penyediaan data dan informasi yang diberikan secara tidak akurat. Selanjutnya itu komponen utama sistem informasi geografis. Komponennya itu terdiri dari perangkat keras atau hardware,
Dalam perangkat kreatif ini, SIG membutuhkan komputer untuk menyimpan dan memproses data. Ukuran dari sistem berkomputerasi tergantung pada tipe SIG itu sendiri. SIG dengan skala yang kecil hanya membutuhkan PC yang kecil pula untuk menjalankannya. Namun, ketika sistem menjadi besar, dibutuhkan pula komputer yang lebih besar serta host untuk klien mesin yang mendukung penggunaan multi-user. Selanjutnya yaitu perangkat lunak. Perangkat lunak menyediakan fungsi tool yang mampu melakukan penyimpanan data, analisis, dan menampilkan informasi geografis. Dengan demikian, elemen yang harus diincarkan dalam komponen software SIG adalah yang pertama yaitu tool untuk melakukan input dan transformasi data geografis, tool yang mendukung query geografis, analisis, dan visualisasi. Yang selanjutnya yaitu graphical user interface untuk memudahkan akses pada tool geografis. Baiklah, saya Riko Saputra. Saya akan menjelaskan tentang proyek akhir UAS Sistem Informasi Geografis. Di sini terdapat tampilan web dari proyek akhir kami. Yang pertama itu ini tampilan mapnya, dan ini tampilan satelitnya. Selanjutnya di sini saya akan menyortir data. Saya akan sortir data Bukit Raya dan memprosesnya. Di sini terdapat satu data di mana Polsek Bukit Raya. Saya akan melihat ini ada deskripsi tentang Polsek Bukit Raya. Nama Polsek Bukit Raya, Kecamatan Bukit Raya. Polsek Bukit Raya beralamat di Jalan Unggas nomor 68, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Begitu juga dengan data-data yang ada di tampilan ini. Kita akan proses 50. Ini Polsek 50. Nama Polsek 50, Kecamatan 50. Deskripsi Polsek 50 ini beralamat di Jalan Sisingamangaraja nomor 72, Kecamatan 50, Kota Pekanbaru. Nomor teleponnya itu 0761228007 dan selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi search atau cari. Kita akan mencari Bukit Raya. Bukit Raya. Enter. Nah, di sini terdapat satu data, itu Polsek Bukit Raya. Marpoyan Damai. Dan di sini terdapat satu Polsek Marpoyan Damai. Nama Polsek Panti atau Pasaman, kecamatannya Marpoyan Damai, Jalan Jenderal Sudirman nomor 25, Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi marker. Kita akan meletak contohnya di mall SKA. Baik, kita akan menyimpan markernya. Data berhasil menyimpan data marker. Selanjutnya kita akan melihat data yang telah kita masukkan tadi. Dengan cara lihat data, yang kita marker itu ini adalah data yang baru saja kita marker. Hanya terdapat latitude dan longitude-nya. Selanjutnya inilah data-data ke 12 polsek yang ada di maps kita tersebut. Di sini kita mempunyai fungsi edit. Contohnya kita akan mengedit Polsek Rumbai. Nama polsek kita ubah menjadi Rumbai Pesisir.
baik, data berhasil diubah. Oke. Nah, terdapat nama polsek tersebut telah berubah dari Polsek Rumbai menjadi Polsek Rumbai Pesisir. Selanjutnya di sini kami mempunyai fungsi delete. Kita akan menghapus data tersebut. Nah, di sini terdapat tidak ada lagi data Polsek Rumbai Pesisir karena kita telah menghapusnya. Selanjutnya kita akan kami mempunyai fungsi tambah data. Kita coba polsek contoh. Cara melihat inputkan koordinat latitude atau longitude-nya adalah dengan mencari di Google Maps. Kita cari contohnya polsek Bukit Raya saja. Cara mencarinya, titiknya adalah dengan klik kanan. Nah, di sini terdapat latitude dan longitude-nya. Latitude-nya itu adalah 067153. 06172 67153 dan longitude-nya yaitu 101142206 1011422042206. Kita input kecamatan Bukit Raya. Indeks ini adalah contoh. Kita akan memilih gambarnya. Ini akan lari ke pictures. Kita cari gambarnya di sini. Kita klik satu, lalu kita tambahkan. Data berhasil ditambah. Kita coba lihat datanya yang baru kita tambahkan. Nah, inilah polsek yang baru kita tambahkan tadi. Itulah penjelasan saya tentang proyek akhir kami tentang sistem informasi geografis persebaran polsek di Pekanbaru. Lebih dan kurang saya mohon maaf.